pidato persuasif. Itu kira-kira isinya apa dalam pidato tersebut? Ya. Lalu kita yang berikutnya bisa menelaah struktur dan kebahasaan dari pidato persuasif. Dan terakhir, tentu kita bisa menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Ini artinya kita bisa atau mampu menyusun atau menulis pidato persuasif. Oke, kita mulai dari yang dasar dulu anak-anak. Kita berarti masuk ke bagian yang A, yaitu mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Ada apa saja? Pertama, kita harus tahu arti dari pidato persuasif. Terus yang kedua, kita harus tahu jenis-jenis dari pidato persuasif. Yang ketiga, kita juga harus tahu bentuk-bentuk atau metode dari pidato persuasif. Dan yang keempat, kita harus tahu tujuan pidato persuasif. Nah, ini yang ada di bagian A. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa? Pengertian pidato persuasif. Kita lihat tadi. Jawaban menurut kalian apakah sama? Nah, coba dibaca. Yang keras, Jody. Oke, jadi ini adalah pengertian dari pidato persuasif. Apa tuh? Jadi pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar. Berarti kalau kita baca pidato persuasif atau kita menonton pidato persuasif, ya, kita menjadi yakin dengan apa yang disampaikan. Dari apa? Dari argumen itu arti pendapat. Sudut pandang dari yang menyampaikan pidato. Berarti kamu tuh kayak merasa terpanggil, kayak merasa tertarik, merasa terajak gitu. Jadi itu adalah pengertian dari pidato persuasif. Oke? Ini pengertian dari pidato persuasif. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang jenis-jenis pidato. Yang kalian tahu ada apa aja sih pidato itu? Ayo. Ya, yang pertama adalah pidato jenisnya apa? Sambutan. Terus yang kedua, pidato yang jenisnya ya, pidato yang ada di bidang pemerintahan. Yang ketiga, pidato instansi. Yang keempat, pidato jenisnya ceramah. Coba semuanya berikan contoh pidato sambutan. Itu yang kayak gimana? Sambutan pada presiden. Kepala sekolah tadi pagi, ya, ketika memberikan pengarahan kepada siswanya tadi pagi, ya, kita itu kepala sekolah memberikan pidato. Nah, itu betul tuh. Itu berarti pidato berjenis sambutan. Paham semua? Oke. Kemudian yang berikutnya, pidato di bidang pemerintahan. Siapa yang tahu? Ayo, di bidang pemerintahan. Pidato apa? Tadi yang disebutkan sama Atar. Pidato presiden. Misalkan presiden berpidato menyampaikan apa? Misalkan. Informasi penting. Apa misalkan informasi pentingnya? Oke, belum lama COVID ya. Wajib pakai masker, PPKM ya. Menteri ke, presiden ke, terus apa lagi? Keuangan negara ya. Atau yang belum lama menaikkan harga BBM. Wah, itu pidato yang menyedihkan ya. Oke. Kemudian pidato instansi. Instansi itu apa sih? Instansi itu apa? Lembaga. Berarti mungkin pimpinan atau CEO atau manajer dia memberikan pidato. Berarti itu adalah pidato instansi. Contoh. Ayo, coba Jody. Dipa, contohnya apa? Pidato instansi. Misalkan, ayo. Manajer perusahaan apa memberikan pidato? Misalkan. Ya, CEO. Siapa sih? Misalkan CEO-nya dari Tesla siapa?
Elon Musk misalkan memberikan pidato bahwa dia akan membuat roket yang bisa jalan-jalan di luar angkasa. Betul kan? Ya, diberikan pidato. Nanti harganya akan murah gitu misalkan. Semua orang bisa pergi ke luar angkasa. Pengen nggak keluar angkasa? Tapi nggak balik lagi. Ya, keluar angkasa bisa naik tapi nggak bisa balik lagi. Jadi melayang-layang semua. Oke, itu pidato instansi. Semoga nanti berikutnya kalian yang memberikan pidatonya ya. Berarti harus jadi manajer dulu, jadi CEO dulu ya. Misalkan manajer PT Ontang Anting gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah pidato ceramah. Nah, ini berarti apa misalkan? Ayo. Ya, di sekolah kita ada kegiatan Muhadoro, ceramah Ustadz Abdul Somad. Misalkan atau nanti nih, insya Allah kalian semua akan mengalami. Apa tuh? Pidato pernikahan. Berarti yang laki-laki harus siap-siap pidato pernikahan. Ya, kalau yang wanita enggak ya, cuma dengerin aja. Nanti akan diambil. Oke. Kok senyum-senyum aja? Udah, jangan dibayangin ya. Jadi ini anak-anak, jadi yang namanya pidato itu kan sebenarnya ada dan lekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini sebenarnya akan bermanfaat sekali kalau kamu memang memahami dan kamu bisa melakukan kegiatan pidato yang bagus gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah ini. Jadi ada 4 metode pidato. Coba tolong dibaca suara yang keras. Katar. Yang pertama ada metode manuskrip. Metode manuskrip. Oke. Kemudian Oke, kemudian Teporan impromptu atau pidato dadakan. Nah, metode pidato ini nih mungkin ada yang pernah kita lakukan. Coba kira-kira tanpa bisa jelaskan terlebih dulu. Siapa yang pernah melakukan salah satu dari keempat pidato ini? Pasti impromptu yang paling sering. Dadakan, betul kan? Misalkan dalam kegiatan ngapain? Ditugasin biasanya ya sama guru. Coba presentasi dadakan. Kalian presentasi itu sebenarnya juga contoh dari pidato impromptu. Jadi memang dadakan, artinya spontan, tidak ada persiapan. Terus gimana nih kita bisa atau enggaknya? Nah, ini tergantung dari skill individu kita. Kita punya kemampuan public speaking, bicara depan orang banyak atau tidak, gitu. Terus kita punya kepercayaan diri atau tidak. Terus kita memahami nggak apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Kemudian ada metode manuskrip. Nah, kalau manuskrip ini biasanya metodenya ini mungkin kalau yang disampaikannya ini panjang, sampai berhalaman-berhalaman, sampai berlembar-lembar. Biasanya apa? Laporan keuangan, biasanya apa lagi? Pidato, mungkin laporan pertanggungjawaban menteri apa gitu. Yang tidak mungkin dihafal, ya. Jadi mau tidak mau dibaca. Namanya manuskrip. Jadi skrip itu kan tulisan. Jadi dibaca tulisannya. Lalu yang ada lagi metode memoriter atau hafalan. Nah, kalau ini yang memang punya kemampuan menghafalnya itu daya ingatnya kuat. Siapa di sini yang daya hafalnya kuat? Ada nggak? Ada? Wah, kalau ini ya mungkin spesial ya. Jadi memang murni dia tidak pakai teks gitu misalkan. Jadi dia memang menghafal, sudah menghafal apa yang mau disampaikan. Ya, jadi memang cukup cerdas orangnya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah metode ekstemporan. Nah, ekstemporan ini campuran. Campuran ini artinya dia pakai tulisan dan dia juga menghafal. Kalau menurut Mister yang idealnya yang ketiga ini. Jadi
Ada yang dibaca, nggak apa-apa, tapi ada juga yang dihafal. Jadi hanya garis besarnya aja yang dicatat. Kemudian kita menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, dengan kemampuan berbicara kita sendiri. Di antara semua ini coba, yang pernah kalian lakukan yang mana aja? Impromptu, extemporan, memoriter, manuskrip. Yang paling banyak yang mana? Impromptu pasti. Terus kalau ya di saat-saat penting yang mana kira-kira? Extemporan. Misalkan ujian presentasi KI kan? Ya, kamu ada catatannya ya, entah kertas kecil atau mungkin di slide, kemudian juga kamu jelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Oke, anak-anak, untuk penguatan materinya kita cukup sampai di sini dulu ya. Sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Ajakan apa lagi? Menyampaikan di depan orang banyak informasi, mengajak, mempengaruhi, ya. Kemudian di dalam teks pidato persuasif itu selain berisi ajakan, dia juga berisi informasi, ya. Jadi pidato persuasif itu dia punya teks juga, ya seperti halnya tulisan-tulisan artikel segala macam gitu. Ada informasi yang terkandung di dalamnya. Dan tadi yang sudah kalian sebutkan, dia berisikan ajakan. Itu pidato persuasif. Kalau dari tokoh-tokoh pidato yang terkenal, siapa yang kalian tahu? Bung Tomo, siapa lagi? Bung Karno, siapa lagi? Nah, kepengen nggak seperti itu? Kepengen ya. Suatu saat mungkin nanti kita nggak ada yang tahu ke depannya. Kalian semua bisa muncul nanti di televisi menjadi seorang yang ahli melakukan pidato persuasif. Kok bisa jago pidatonya? Dulu pernah belajar sama Mr. Surya misalkan. Ya, gitu. Baik, gimana pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Semuanya paham? Baik, pembelajaran hari ini lebih kurangnya ya evaluasinya menurut kalian ya. Nanti silakan kalian isi di Google Form yang akan Mr. share nanti di grup WA kelas kita ya. Jadi kalian isi kira-kira gimana, seneng nggak, ngerti nggak, paham nggak ya dari kegiatan pembelajaran hari ini. Gitu. Sampai di sini semuanya ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada. Nah, kalau gitu ya, Mister akan memberikan tugas buat pertemuan berikutnya. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah kalian semua mencari satu buah teks pidato persuasif bebas. Topiknya apa? Kalau yang tadi di LKPD kan topiknya adalah kebersihan ya, terkait dengan COVID-19 ya. Nanti kalian topiknya mencarinya bebas, apa saja boleh, seperti itu. Yang penting contoh dari pidato persuasif ya, buat kita bahas minggu depan. Jadi pembelajaran pidato persuasif ini kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Jadi minggu depan kita masih akan belajar teks pidato persuasif. Paham semua? Paham. Baik, pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian ya. Semoga kalian semua bisa mengambil yang baik-baik dan tidak mengambil yang kurang baik. Dan tentu ada hal yang bisa kalian serap supaya kalian berikutnya bisa jadi lebih paham tentang pidato persuasif. Untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup semua, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.